Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Saki Channel. Saki Channel akan memberikan kiat sukses raih top skor kemampuan teknis lebih dari 400. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe pada video-video sebelumnya. Pada video bagian 7 ini, kita akan bahas muatan IPS. Apa saja pokok bahasan penting yang akan kita bahas pada video bagian 7? Yang pertama itu mengenai ASEAN dan negara-negara ASEAN. Yang kedua, organisasi ASEAN atau kerjasama ASEAN. Yang ketiga, upaya menghadapi MEA. Dan yang terakhir, perang pasca kemerdekaan. Jadi untuk muatan IPS ini ada 8 poin penting yang sudah saya rangkumkan. Di sini 4 dulu yang kita bahas pada video bagian 7 dan nanti 4 lagi pada video bagian 8. Untuk materi mengenai ASEAN dan negara-negara ASEAN, saya rasa teman-teman sudah berulang-ulang kali mempelajarinya. Namun tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk mengulang kembali agar ingatan itu semakin lekat dan semakin mudah kita memahami soal-soal yang keluar berkaitan dengan ASEAN dan negara-negara ASEAN ini. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN kependekan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. Tujuan utama dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan lain-lain. Pada awal berdiri, ada 5 negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, di mana tokoh yang berperan penting dalam pendirian ASEAN yang berasal dari Indonesia adalah Adam Malik. Berikutnya, Malaysia, tokoh yang mewakili dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Kemudian Singapura, tokoh yang mewakilinya adalah S. Rajaratnam. Dan Thailand, tokohnya yang mewakili Thanat Khoman, ya, T awalnya juga T, Thailand awalnya T, Thanat Khoman awalnya T ya, gampang ingatnya. Kemudian Filipina itu Narcisco Ramos. Kelima negara ASEAN yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN ini tentunya mereka sama-sama membentuk atau masuk ke dalam ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Namun kemudian ada 5 negara lagi yang menyusul bergabung menjadi anggota ASEAN, yaitu yang pertama adalah Brunei Darussalam, bergabung pada 7 Januari 1984. Yang kedua, Vietnam, itu bergabung pada 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar, keduanya sama-sama bergabung pada 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, negara ASEAN yang bergabung adalah Kamboja. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. Itulah tadi 10 negara yang tergabung dalam asosiasi negara-negara ASEAN. Makna lambang ASEAN. Nah, soal P3K juga kadang menadirkan mengenai apa makna dari lambang ASEAN ya. Terutama di tahap 1, kalau tidak salah saya mendengar FR yang beredar itu ya. Makna lambang ASEAN ini muncul, tapi ketika saya tes di tahap 2 sepertinya tidak ada mengenai makna lambang ASEAN ini yang muncul di soal saya. Tapi tidak apa-apa, kita pelajarin juga ya. Nah, di sini lambang ASEAN, warna biru pada lambang ASEAN melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kemantapan itu bisa juga teman-teman artikan sebagai kestabilan ya. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Jadi di dalam lingkaran itu kan ada warna merah ya teman-teman. Nah, itu melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih ya ada di lingkaran yang setelah warna biru itu kan ada warna putih, itu melambangkan kesucian. Kemudian warna kuning melambangkan kemakmuran. Dan 10 batang padi yang terikat di tengah-tengah itu seperti seolah-olah 10 batang padi yang diikat, itu melambangkan 10 negara-negara ASEAN. Sedangkan lingkaran melambangkan persatuan dari negara-negara ASEAN.
Berikutnya akan kita pahami bersama mengenai kondisi geografis, alam, sosial, dan perekonomian negara-negara ASEAN, di mana kondisi ini sangat berbeda-beda. Namun, yang akan kita fokuskan pada video ini adalah kondisi alam dan perekonomian negara-negara maju, khususnya negara Singapura. Muncul suatu pertanyaan bukan, bagaimana negara sekecil ini bisa kaya ya? Negara Singapura itu negara yang sangat-sangat kecil. Ternyata, kenapa negara Singapura menjadi negara terkaya atau termaju di ASEAN? Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu Singapura berada di posisi strategis, ada di jalur yang menghubungkan perdagangan antara Asia dan Eropa. Singapura sebagai tempat terbaik untuk menjadi tempat transit ya, karena dia posisinya strategis tadi ya, menjadi jalur perdagangan, sehingga Singapura menjadi tempat terbaik untuk transit. Kemudian sumber daya manusia di Singapura itu sangat baik. Singapura perekonomiannya bergerak pada sektor industri, perbankan, dan pariwisata. Faktor-faktor inilah yang membuat Singapura menjadi salah satu negara kaya dan maju di ASEAN. Baiklah teman-teman, langsung kita masuk ke contoh soal. Jadi di soal saya kemarin itu tidak ada mengenai lambang-lambang dari ASEAN ataupun negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. Namun lebih pada salah satu negara maju yang disebutkan ciri-cirinya dan kita mengidentifikasi yang bukan merupakan faktor kenapa negara tersebut ya, merupakan negara maju atau kaya. Ayo kita baca soalnya. Singapura merupakan negara termaju di Asia Tenggara karena Singapura termasuk ke dalam negara yang kaya. Hal ini karena beberapa faktor. 1. Posisi Singapura sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki SDA yang sangat melimpah. 3. Mempunyai SDM yang sangat mumpuni. 4. Bergerak dalam sektor industri. 5. Penghasil tambang terbesar ASEAN. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang bukan menjadi faktor Singapura dikenal sebagai negara kaya dan maju? Mari kita identifikasi sama-sama teman-teman. Untuk pernyataan 1, posisi Singapura sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Itu benar ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki SDA yang sangat melimpah. Kita pahami dulu SDA itu apa? Sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang sangat melimpah. Tidak, Singapura tidak memiliki sumber daya alam karena luas Singapura itu sangat-sangat kecil. Jadi dia tidak punya hasil bumi, jadi tidak punya sumber daya alam. Yang ketiga, mempunyai SDM yang sangat mumpuni. SDM merupakan sumber daya manusia. Benar ya teman-teman, bahwa di Singapura sumber daya manusianya sangat mumpuni. Keempat, bergerak dalam sektor industri. Benar sekali, di Singapura perekonomiannya bergerak di sektor industri, pariwisata, dan perbankan. Yang kelima, penghasilan tambang terbesar ASEAN. Yang kelima ini salah ya teman-teman, karena yang kelima ini merupakan ciri atau faktor penyebab negara maju ya, itu pada negara Brunei Darussalam, bukan pada negara Singapura. Jadi yang bukan atau yang salah, faktor yang salah itu nomor 2 dan 5, opsi D ya teman-teman. Materi berikutnya, organisasi ASEAN atau kerjasama ASEAN. Jadi di sini saya rangkum 4 bidang atau 4 organisasi ASEAN, meliputi bidang pendidikan, kemudian bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Yang pertama ini itu organisasi bidang pendidikan ya. Yang pertama itu Forum ASEAN Council of Teacher Convention atau yang disingkat dengan ACT. Kedua, Organisasi Menteri Pendidikan ASEAN atau yang dikenal dengan The Southeast Asian Minister of Education Organization, disingkat dengan SEAMEO. SEAMEO ya teman-teman. Yang ketiga, penawaran beasiswa pendidikan, dan yang keempat, Olimpiade Pendidikan level regional atau regional ASEAN. Nah, ini merupakan organisasi bidang pendidikan atau kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Berikutnya, itu organisasi ASEAN pada bidang politik.
Kerja sama ASEAN dalam bidang politik yang pertama, Traktat Bantuan Hukum di Bidang Pidana atau yang disingkat dengan MLAT, Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau yang disingkat dengan ACCT. Yang ketiga, Pertemuan Menteri Pertahanan, ASEAN Defense Minister Meeting atau yang disingkat dengan ADMM. Yang keempat, Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas yang dikenal dengan ZOPFAN. Yang kelima, menjaga perdamaian ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau yang disingkat dengan TAC. Keenam, Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, dan kerjasama dalam bidang politik yang terakhir adalah Pakta Pertahanan Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organization atau yang disingkat dengan SEATO. Organisasi ASEAN pada bidang ekonomi, yang pertama itu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan singkatan MEA, yang saat ini memang sedang sedang digalakkan seperti itu, upaya kita untuk menghadapi MEA. Yang kedua, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area yang disingkat dengan AFTA. Ketiga, kerjasama sektor pangan, dan yang keempat, Pusat Promosi ASEAN. Terakhir, kita bahas mengenai organisasi bidang sosial budaya atau kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, pertukaran budaya dan seni. Yang kedua, pesta olahraga, SEA Games. Yang ketiga, kesepakatan bersama bidang pariwisata. Dan yang keempat, bidang pembangunan sosial, Committee of Social Development atau yang disingkat dengan COSD. Nah, ini merupakan organisasi ASEAN dalam bidang sosial budaya. Contoh soal yang muncul pada tes P3K mengenai organisasi atau kerjasama ASEAN ini kira-kira seperti apa ya? Nah, kira-kira seperti ini. Ada yang langsung ditanya, manakah yang merupakan contoh kerjasama ASEAN dalam bidang apa? Misalnya bidang pendidikan atau dalam bidang ekonomi. Atau ada juga yang ditampilkan pernyataan-pernyataan dan kita mengidentifikasi mana yang merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang misalnya ekonomi atau pendidikan, seperti itu. Kita perhatikan contoh soal berikut ya teman-teman. Berikut beberapa kerjasama ASEAN. Yang pertama SEAMEO, kedua SEATO, ketiga MEA, keempat AFTA, dan kelima ACT. Kerjasama mana saja yang termasuk dalam kerjasama di bidang ekonomi? Jadi kita mencari mana kerjasama dalam bidang ekonomi. Kita lihat nomor 1 itu SEAMEO. SEAMEO itu merupakan kerjasama antara Menteri ASEAN dalam bidang Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan ASEAN. Artinya nomor 1 merupakan kerjasama dalam bidang pendidikan ya teman-teman, bukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Satu salah. Yang kedua SEATO. SEATO itu merupakan kerjasama dalam bidang politik ya, dalam bidang politik. Maka yang nomor 2 juga salah, SEATO salah. Yang ketiga MEA. Apa tadi MEA teman-teman? Ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kalau sudah ada ekonominya berarti dia dalam bidang ekonomi. Yang keempat, AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau daerah perdagangan bebas lah, kurang lebih seperti itu, area perdagangan bebas ASEAN ya. Nah, ini merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi, benar ya. Jadi nomor 3 dan 4 itu sudah benar. Yang kelima ACT. ACT tadi kita ketahui merupakan ASEAN Council of Teachers Convention. Maka kalau sudah ada teacher-teachernya berarti itu dalam bidang pendidikan. Maka nomor 5 salah dan yang benar adalah nomor 3 dan 4. Opsi C ya teman-teman yang benar. Contoh soal kedua, kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah yang A, Pesta Olahraga SEA Games. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman, Pesta Olahraga SEA Games itu dalam bidang sosial budaya ya.
Jadi A salah, yang B Forum ASEAN Council of Teacher Convention ACT ya masuk ya. Karena sudah ada Council of Teacher, ada teacher-teachernya kayak gitu seperti yang saya bahas sebelumnya. Itu sudah masuk ke dalam bidang pendidikan. Jadi yang B benar. Coba kita lihat yang C, D, dan E. Sebenarnya kalau kita sudah dapat satu jawaban, maka C, D, E sudah pasti salah. Namun untuk kalau teman-teman mau memastikan lagi, boleh kita pastikan lagi ya. Yang C, ASEAN Defense Minister Meeting, itu pertemuan menteri-menteri pertahanan ASEAN ya teman-teman. Maka kalau sudah membahas menteri pertahanan, dia di bidang apa? Bidang politik ya. Yang D, ASEAN Free Trade Area, sudah kita bahas pada soal sebelumnya, ini mengenai bidang ekonomi, maka D salah. MEA juga merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi, maka fix jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Saran saya untuk materi organisasi dari negara-negara ASEAN ini, teman-teman catat ya teman-teman, karena kadang kita keliru atau kita lupa. Namun kalau sudah kita catat dan nanti kita baca lagi, kita ulangi lagi, itu semakin memantapkan kita pada materi ini. Dan ketika soal yang muncul mengenai organisasi ASEAN, mau seperti apapun soalnya, dibolak-balik seperti apa, konsepnya sudah kita miliki, akan mudah kita jawab. Materi yang ketiga yang akan kita bahas mengenai upaya menghadapi MEA. Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi. Yang kedua, program Aku Cinta Indonesia atau yang disingkat dengan ACI, yaitu untuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, penguatan sektor UMKM. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Yang kelima, peningkatan sumber daya manusia. Dan yang keenam, reformasi kelembagaan dan pemerintah. Adapun soal yang muncul pada tes P3K tahap 2 kemarin seperti ini teman-teman. Salah satu persiapan Indonesia untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015 yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Langkah tepat yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempersiapkan MEA adalah, tadi di sebelum soal ini kita sudah bahas apa saja sih 6 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi MEA ya. Sekarang kita analisis opsi jawaban ya. Yang A, program Aku Cinta Indonesia ACI, ada tadi ya teman-teman. Peningkatan sumber daya manusia juga iya. Penguatan sektor UMKM ya, ada juga ya. Kemudian yang A artinya ini benar semua. Coba kita lihat yang B. Program Aku Cinta Indonesia atau ACI, peningkatan sumber daya alam tidak ada ya. Pemungutan pajak UMKM juga tidak ada. Yang C, program Aku Cinta Indonesia ACI, penanaman modal tidak ada ya. Penguatan sektor UMKM oke, benar. Kalau berarti yang C salah juga. Yang D, program ekonomi kreatif, maksudnya di sini mungkin program Aku Cinta Indonesia itu ya, tapi kurang spesifik nih yang D. Pelatihan kerja tidak ada juga. Peningkatan pasar modal di Indonesia juga tidak masuk ke dalam upaya mempersiapkan MEA. Yang E, program ekonomi kerakyatan tidak ada juga tadi ya, sudah kita bahas. Peningkatan sumber daya manusia oke, benar ada. Yang berikutnya penguatan sektor UMKM, benar ya. Jadi 2 benar 1 salah ya, hitungannya tetap salah. Maka yang semuanya atau kesemuanya benar adalah opsi yang A teman-teman. Materi IPS terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah Perang Pasca Kemerdekaan. Perang Pasca Kemerdekaan itu di sini saya rangkum ada 8 perang secara berurutan. Dimulai dari pertempuran 5 hari Semarang tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Kemudian pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran Medan Area tanggal 10 Desember 1945 itu teman-teman, mohon maaf 45 ya, saya saltik. Kemudian pertemuan Palagan Ambarawa tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Kemudian pertempuran Jakarta pada tanggal 1 Januari 1946. Pertempuran Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946.
Pertempuran Puputan Margarana tanggal 20 November 1946 dan pertempuran 5 hari di Palembang itu pada tanggal 1 Januari 1947. Jadi ini sudah saya urutkan ya teman-teman. Dan ya bagaimana cara mengingatnya, ya kita buat jembatan keledai atau kita yang pastinya kita catat kembali, kita tulis dengan versi kita yang mudah kita ingat kayak gitu. Soal yang muncul kira-kira seperti ini. Jadi hampir semua ya bisa enggak tahu ya hampir semua apa enggak, tapi ketika saya tanya teman-teman itu juga mendapatkan soal seperti ini ya. Soalnya berikut ini beberapa peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama pertempuran di Jakarta, kedua pertempuran di Surabaya, ketiga pertempuran Ambarawa, keempat pertempuran 5 hari di Palembang. Kronologi peristiwa secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan adalah yang mana dulu nih? Ambarawa dulu atau Surabaya dulu ya? Yang benar adalah Surabaya dulu. Surabaya 10 November. Kalau Ambarawa tadi setelah dari Surabaya ya, yaitu tanggal 12 sampai 15 Desember. Artinya urutan pertama kronologi peristiwa mempertahankan kemerdekaan dimulai dari nomor 2 teman-teman, pertempuran di Surabaya. Kemudian nomor 3 pertempuran Ambarawa. Setelah Ambarawa apa teman-teman? Ya benar ya, yang satu pertempuran di Jakarta karena terjadi pada 1 Januari 1946. Sedangkan pertempuran yang terakhir dalam runtut 8 pertempuran yang saya rangkum tadi adalah pertempuran 5 hari di Palembang, yaitu pada 1 Januari 1947. Sehingga urutannya adalah 2, 3, 1, dan 4. Tapi di sini di opsi hanya ada 3 pilihan ya, ada 3 nomor. Yang benar adalah opsi 2, 3, 1. Ya, C, teman-teman. Opsi yang C. Oke, seperti biasa teman-teman, ini soal terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah bonus untuk teman-teman berlatih mandiri. Kira-kira kronologi peristiwa secara berurutan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan itu urutan yang mana ya? Di situ pertempurannya ada pertempuran di Puputan Margarana, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang ya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya opsi yang benar. Nanti banyak yang belum saya jawab ya, memang yang di video-video sebelumnya mengenai jawaban yang benar nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau sudah banyak di kolom komentarnya komentar-komentar mengenai opsi untuk teman-teman belajar mandiri. Kalau sekarang udah saya jawab, nanti yang lainnya udah nggak semangat lagi untuk jawab ya kan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video di Saki Channel. Terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen. Terima kasih sekali lagi ya. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes tahap 3 dimudahkan segala urusannya dan lulus mengisi formasi. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah usaha akan sejalan dengan hasil yang akan teman-teman peroleh nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.